Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Arfianti, NIM 215231201 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang lahir pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut adalah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti, tepatnya di Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Awalnya perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ternyata sumbu dari permasalahan tersebut belum padam. Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik tersebut dan mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Lalu seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff selaku Gubernur Jenderal Batavia. Akibatnya, tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada Pakubuwono II dan diberi uang 3.000 ril untuk makan bersama anak buahnya. Nah, saat itulah perang Mangkubumi dimulai. Perlawanan ini mendorong Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Mangkubumi yang juga hendak menguasai tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan tersampaikan ke Pakubuwono III, yaitu penggantinya Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu, tanggal 4 November 1754, nota tersebut disetujui oleh Pakubuwono III. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, atau yang disebut Palihan Nagari. Ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada tanggal 15 Februari 1755 terdapat pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton. Setelah perjanjian Giyanti masih terjadi pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga menuntut hak sebagai penguasa wilayahnya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian tahun 1756 hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang menyebabkan Jawa terbelah lagi. Isi perjanjian tersebut, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Wilayahnya dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Lalu pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan.